Halo brother, welcome to our channel Infomotif bersama gue Indra Rian. Dan kali ini gue lagi berada di showroom Honda Arta Cikupa, Kabupaten Tangerang. Oke, langsung aja di sini gue bakalan membahas tentang Honda HR-V Special Edition. Dan gue bakalan bahas tentang perbedaannya dengan yang tipe E gitu. Jadi apa nih bedanya? Oke, jangan kemana-mana, tonton aja videonya buat yang mau tahu. Let's go! Nah, pertama di bagian depan, secara desain dan tampilan keseluruhan itu hampir tidak ada yang berbeda. Tapi di sini bisa lihat sendiri. Untuk headlampnya sendiri, untuk yang tipe Special Edition sudah menggunakan LED multi reflektor. Dan dia juga ada sen yang sudah LED. Dan di sini juga ada LED positioning lamp. Jadi terlihat lebih keren lah untuk desainnya. Untuk grillnya sendiri sama dari tengah ke sini dan ada tambahan sampai ke lampu. Ini disambung ya, istilahnya disambung. Lalu bagian grill sini sama, nggak ada yang berbeda. Dan berbeda di sini di bagian fog lamp. Fog lampnya sendiri udah LED untuk yang tipe Special Edition. Kalau yang E itu kan belum LED ya. Sini ground bumpernya nggak ada yang berbeda. Selebihnya kap mesinnya masih muscular engine hood. Lalu kita ke bagian samping. Tapi sebelum kita lanjut ke bagian samping, untuk kalian semua yang belum subscribe, mohon ditekan dulu tombol subscribe-nya. Karena untuk mensupport kita, subscribe itu gratis, nggak ada ruginya sama sekali kalau kalian klik tombol subscribe. Dan jangan lupa pula di like videonya. Serta untuk kalian semua yang ingin memesan Honda bisa menghubungi kontak sales yang ada di kolom deskripsi. Silahkan dicek. Nah, di bagian samping secara desain keseluruhan hampir tidak ada yang berbeda. Oke, di bagian velg sini menggunakan velg yang sama, yaitu dengan Cotton Color mesin. Bentuknya juga sama, baik yang Special Edition maupun yang tipe E. Jadi ini adalah velg yang dulu digunakan oleh HR-V tipe Prestige yang belum facelift gitu. Sekarang dipakai di tipe E dan Special Edition. Dengan ukurannya ring 17 di sini, dan untuk bannya sendiri ukurannya 215/55 gitu untuk bannya. Sini masih ada over fender sama. Di sini nggak ada apa-apa lagi. Lalu di bagian sini ada talang air masih sama. Di sini juga sama, sudah menggunakan keyless entry dengan chrome. Untuk di bagian bawah sini ada sebuah body kit berwarna dove. Kalau ini bukan Special Edition, ini karena mobil test drive aja, jadi dikasih stiker. Ini handle-nya ciri khas Honda HR-V di sebelah sini. Jadi cakramnya juga udah depan dan belakang, jadi udah double disc brake. So kita ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang tidak ada perbedaan secara keseluruhan juga. Bagian antenanya sudah menggunakan shark fin antena. Lalu di bagian sini sudah menggunakan rear spoiler dengan high mount stop lamp juga. Ada rear defogger di bagian kaca untuk memanaskan kaca apabila berembun. Di sini wiper juga masih sama. Lalu di sini juga ada list chrome untuk yang facelift sekarang ya, logo Honda. Dan untuk rear lampnya dia sudah menggunakan LED, tapi dia belum bar, dia masih titik-titik LED-nya, tulisan EVTEC. Dan ada kamera parkir. Untuk yang tipe seluruh tipe sih sudah kamera parkir sebenarnya. Untuk sensor parkir juga sudah ada, dan di sini warnanya dove untuk bagian bumpernya, bumper bawahnya. Ada mata kucing dan ada muffler cutter. Nah, di bagian bagasi sendiri emang cukup luas, jadi di sini bisa memuat kurang lebih 3 koper ukuran sedang, lalu 2 koper ukuran besar, 4 galon dan 1 manusia dewasa. Lalu di sini ada lampu kabin masih, dan di bagian bawah sini bisa dilipat 2 kali pelipatan. Ada toolkit yang tersimpan sangat rapi di bagian bagasi, di bagasi ini. Lalu untuk bannya sendiri dia sudah full size, jadi bukan temporary. Gitu. Untuk bagasinya sih. Dan apabila joknya ini dilipat, dia bisa rata lantai. Itu keren. Nah, sekarang sudah berada di bagian dari interior Honda HR-V Special Edition. Perbedaannya dengan Honda HR-V yang tipe E biasa itu apa sih? Oke, pertama di sini bisa dilihat sendiri untuk joknya itu, kalau yang Honda HR-V Special Edition sudah full kulit. Dan kalau misalnya yang Honda HR-V tipe E itu cuma setengah, bagian sininya aja nih. Jadi bagian sampingnya aja yang kulit, yang ini masih menggunakan bahan fabric. Itu bedanya yang pertama. Di bagian jok untuk posisinya sendiri sih sama ya, masih sliding, reclining, terus bisa high adjuster, jadi bisa dinaikkan untuk
kursinya. Jadi bisa enak lah dapat. Untuk setirnya di sini menggunakan bahan kulit untuk Honda HR-V Special Edition. Kalau yang tipe E itu belum. Dia masih karet biasa tapi sudah soft touch gitu. Dan untuk ada apa aja di bagian setir, di sini ada steering switch yang berfungsi untuk mengatur head unit di bagian kiri. Yang kanan itu ada cruise control, sama sih kalau yang ini. Lalu untuk pengaturannya juga sama, dia sudah bisa diatur secara tilt dan teleskopik, baik yang tipe Special Edition maupun yang tipe E. Untuk pedal shift juga sudah ada sama. Dan untuk Honda HR-V Special Edition sama-sama menggunakan engine start stop button. Yang tipe E juga sudah. Nah, di sini untuk speedometernya itu sudah keren. Dia ada instrumen yang bisa diatur warnanya berbeda-beda. Dia ada 8 warna untuk pengaturannya. Lalu di sebelah kanannya juga ada MID berukuran, nggak tahu berapa inch ya, yang pasti ukurannya kayak gini, bulat dan itu cukup besar. Dia menampilkan berbagai macam informasi seperti rata-rata konsumsi bahan bakar, terus ada trip A dan trip A, trip B, jam juga bisa diatur dari sini, suhu juga ditampilkan di sini, bensin juga dari sini untuk indikatornya gitu. Lalu sama-sama sudah menggunakan stability control. Di sini juga bahannya masih soft touch nih, di bagian dekat dengan lubang AC. Untuk pengaturan power window-nya dia juga sudah auto, yang drivernya aja, yang lainnya masih belum. Untuk pengaturan spion dan power door lock dari sini. Di bawah juga masih ada bottle holder dan speaker. Dan bedanya lagi untuk di bagian pedal gas sama rem, untuk Honda HR-V Special Edition sudah menggunakan apa ya, chrome. Istilahnya chrome gitu. Kalau yang tipe E itu belum. Lalu untuk material di sebelah sini masih plastik, tapi di sini sudah soft touch. Dia sudah soft touch, di sini juga sudah soft touch. Untuk head unitnya sendiri dia sama, sudah menggunakan layar berukuran 8 inch. Dan dia sudah dilengkapi dengan konektivitas yang cukup banyak, dari mulai inputnya bisa AUX, USB, lalu CD, dan dia juga bisa menampilkan handphone kita di layar head unit ini dengan WebLink dan Miracast. Sama lah untuk Honda HR-V Special Edition dengan yang tipe E juga sama. Lalu untuk AC-nya sendiri sama-sama sudah digital, dan ini modelnya touchscreen ya. Jadi agak kurang suka sih kalau gue, jadi dia harus lihat banget gitu, nggak bisa diraba-raba. Kalau lagi jalan harus tetap lihat ke sini untuk mengatur AC. Transmisinya kalau yang Honda HR-V Special Edition dia sudah menggunakan soft touch nih di bagian tuas transmisinya. Yang tipe E itu belum. Dan untuk rem parkirnya juga sudah elektrik dengan brake hold. Lalu ini untuk armrestnya bisa diatur sliding dan dia bisa dibuka. Kata salesnya namanya high-tech center console. Ada 2 bottle holder di sini. Di sini juga di bagian tengah ada penyimpanan dan ada power outlet 12 volt. Di sini untuk konsol tengahnya dia udah soft opening. Jadi halus bukanya itu. Untuk bagian hand grip dia model retract. Di sini sudah ada sun visor dengan vanity mirror. Di bagian spion tengah dia sudah manual dynamic view. Lampu kabin bagian tengah sudah ada. So kita lanjut ke bagian belakang yuk. Oke, berada di baris kedua dari Honda HR-V yang tipe Special Edition. Sebenarnya sama dengan Honda HR-V yang tipe E, jadi hampir nggak ada perbedaan. Dan di sini ada armrest. Kalau baris tengahnya itu nggak dipakai gitu. Kalau dipakai ya jangan dipakai armrestnya, kasihan. Lalu di bagian door trim sini juga sudah soft touch, full nih semuanya soft touch. Cuma kecuali bagian bawah sini yang belum soft touch. Ada speaker juga, armrest, jadi enak. Untuk legroomnya sendiri, untuk ukuran badan gua yang terbilang pendek sih pas ya, enak aja, lega gitu. Dan untuk yang berukuran tinggi juga menurut gue ini masih oke. Di sini ada bottle holder, ada 2 buah seat back pocket. Di bagian pintu juga ada bottle holder. Seat belt juga sudah lengkap, sudah ada 3 di bagian kiri, kanan, dan tengah. Headrest juga udah ada 3. So udah lengkap sih untuk di bagian sini. Jadi bedanya sih di bagian interior ya kebanyakan di bagian depan. Kalau di bagian belakang itu nggak ada perbedaan dengan Honda HR-V Special Edition. Dari mesin juga tidak ada yang spesial, sama-sama menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc, SOHC 4 silinder 16 bab. Maksimum powernya ada di 120 PS pada RPM 6600, sedangkan untuk torsi maksimumnya di 145 Nm pada RPM 4600.
Oke, sekian pembahasan kita tentang Honda HR-V Special Edition pada video kali ini. Jangan lupa untuk mensupport kita dengan cara mengklik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya sama sekali kalau kalian klik tombol subscribe. Di like juga videonya dan di share ke sosial media kalian. Dan untuk yang mau pesan Honda bisa menghubungi kontak sales yang ada di kolom deskripsi, silahkan dicek. Oke, terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya, and bye bye.